Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, Buris. Buris bagaimana? Alhamdulillah baik Ibu. Mohon maaf Ibu, ini saya ada tugas. Kebetulan saya calon guru penggerak angkatan 6. Ada tugas nih Bu, demonstrasi kontekstual. Gimana calon guru penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah begitu Ibu. Bagaimana cara mengambil keputusan yang bernilai berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga nanti saya mendapatkan ilmu dari Ibu bagaimana saya mengambil keputusan nanti ke depannya seperti yang Ibu Endang terapkan di sekolahnya Ibu, seperti itu Ibu. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Endang atas waktu dan berkenannya Ibu untuk diwawancarai Ibu. Iya, senang sekali bisa berbagi ilmu dengan Buris, dan kali nanti apa yang sudah pernah saya laksanakan bisa bermanfaat juga untuk teman-temannya. Bu Endang menjadi kepala sekolah di SDN Banyoanyar 2, berapa tahun? di Banyoanyar 2 saya sudah 5 tahun. 5 tahun di SDN Banyoanyar 2 ya. Ini Bu, masalah pertanyaannya begini. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu bujukan moral? Untuk kasus yang dilema etika, Buris ya, itu kasusnya adalah benar melawan benar. Jadi ada pendapat yang benar, di sini ada pendapat yang benar juga, di mana kita harus menentukan salah satu mana yang harus kita sikapi. Untuk yang bujukan moral itu ada 2, benar melawan salah. Benar melawan salah. Iya. Jadi ketika ada kasus yang benar melawan salah itu sudah termasuk pada bukan moral. Jadi dalam mengidentifikasi Ibu harus tahu dulu mana yang benar melawan benar, mana benar melawan salah. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Berarti ini masuk ke kasus yang dilema Etika, dilema etika Ibu. Nah, yang pertama, Buris, saya analisis dulu kasus ini termasuk kasus yang mana. Kemudian saya juga pelajari siapa saja yang terkait dengan kasus tersebut. Hal ini untuk mencari solusi yang terbaik. Kemudian kalau saya sudah bertemu dengan orangnya, saya akan mereview kebijakan dari sekolah maupun vertikal atasan kita beserta dengan risikonya. Sebelum saya memutuskan, saya juga berkonsultasi dengan atasan atau juga para ahli yang mungkin membidangi tentang kasus yang sedang terjadi. Kemudian setelah saya dapatkan semuanya, saya akan putuskan apa langkah yang tepat sesuai dengan insting saya sebagai pemimpin. Tentu saja sebelumnya saya harus berdoa dulu kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya putuskan sesuai dengan insting saya itu adalah keputusan yang terbaik. Keren Bu ya. Jadi dalam pengambilan keputusan Bu Endang sudah melakukan tahap-tahap gitu Bu ya. Dianalisis dulu siapa yang terlibat, ada kebijakan, berpijak kepada kebijakan apa, terus melibatkan juga komunikasi tadi juga Bu ya, orang-orang yang terkait dengan kasus. Jadi bukan Bu Endang langsung memberikan keputusan gitu ya Bu ya. Saya harus bertemu dengan orangnya, karena saya pikir pertemuan dengan orang yang terlibat langsung dengan kasus itu akan berdampak sangat signifikan terhadap penyelesaian kasus. Ketika saya sudah memahami kenapa kasus itu bisa terjadi, maka pendekatan interpersonal itu akan lebih memudahkan kita untuk mencari solusi. Jadi akar permasalahannya ketemu di situ ya. Betul. Karena yang bermasalah sudah benar-benar dilibatkan sama Bu Endang. Betul. Ya. Terus Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal yang efektif, saya anggap efektif untuk mengambil keputusan itu yang pertama, saya lebih kepada suara hati. Suara hati. Kenapa? Ketika suara hati saya mengatakan bahwa ini benar, ini salah,
suara hati itu nggak pernah bohong. Itu menjadi dasar bagi saya juga. Kemudian ada juga feedback dari pengalaman pribadi yang sudah lalu, itu saya jadikan dasar pengalaman, menjadi gambaran langkah saya selanjutnya dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, mendengarkan, melihat, dan juga membaca pengalaman dari orang lain. Barangkali dari pengalaman orang tersebut bisa saya edifikasi, meskipun serupa tapi tidak sama, tapi saya bisa mengidentifikasi dari hal-hal tersebut untuk saya jadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus ini. Keren Bu ya, suara hati, terus melihat pengalaman Ibu yang dulu-dulu seperti apa, terus pengalaman orang lain, banyak mendengar, banyak melihat. Keren Bu ya, seorang kepala sekolah tentunya Bu Endang luar biasa dalam pengambilan keputusan Bu ya. Kita harus melibatkan banyak pihak, harus mengerti bagaimana kenapa kasus itu bisa terjadi. Jadi memang nggak mudah Bu Riz, karena di sini kita butuh juga komunikasi yang baik ya. Nggak serta-merta ketika ada kasus kita langsung menjustifikasi orang yang terkena kasus itu dengan Anda salah, Anda ini. Kita harus cari latar belakang dulu kenapa sampai terjadi hal seperti ini. Nah, kita selesaikan permasalahannya, maka kasus itu tidak terjadi. Ya, dari tadi Ibu sudah cerita ya, makanya yang terlibat itu yang Ibu harus juga ada diutamakan gitu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Hal-hal yang menjadi tantangan itu yang jelas sering saya temui adalah pertentangan terhadap keputusan yang saya ambil. Dengan siapa Bu? Ya dengan sivitas sekolah juga. Kalau orang yang terlibat, karena saya sudah berbicara, mungkin dia lebih memahami. Cuma dari pihak orang lain yang saya ambil keputusan itu, mungkin dia nggak memahami bagaimana latar belakang itu masalah ketika saya mengambil keputusan jadi mungkin ada pertentangan. Karena sebuah keputusan itu kan pasti ada pro kontra, itu sudah biasa. Jadi bagaimana kita menyikapinya saja. Nah, kemudian yang kedua, situasi dan kondisi personal terkait dengan di mana kasus itu terjadi. Jadi situasi kondisi itu yang harus kita paham. Karena kadang kita tidak paham situasi dan kondisi orang tersebut, tidak paham situasi kondisi di lingkungan kita yang sosial, sehingga ketika ini harus dipadukan mungkin akan terjadi stres ya. Orang lain mempunyai argumentasi yang berbeda tanpa mengetahui latar belakang. Iya, di situ. Kemudian hal yang akan mempengaruhi keputusan juga informasi yang kurang. Nah, itu akan sangat fatal akibatnya ketika kita mendapatkan informasi yang kurang maupun yang berlebih. Kadang kan ada ibaratnya orang itu masih luas empernya daripada ruang tamunya. Nah, kalau kita dapat informasi yang berlebih dan itu mungkin ditambah-tambahin, itu tidak akan mengena kepada permasalahan sebenarnya. Nah, kalau kita dapatkan informasi yang sangat sedikit, kita juga tidak bisa memberikan mengambil alternatif penyelesaian yang mungkin bisa kita laksanakan di situ. Nah, kemudian ada juga ini yang sangat berpengaruh adalah saya bilang tadi kan saya mengambil keputusan berdasarkan insting saya sebagai pemimpin. Kalau saya ragu, keraguan ini sangat fatal. Ketika saya ragu mengambil keputusan, saya nggak yakin dengan keputusan saya sendiri, maka itu ada rasa tidak nyaman gitu ya. Keputusan itu pun nanti akan diragukan oleh orang lain. Tapi kalau sudah saya yakin, ketika orang lain ragu, saya bisa meyakinkan orang tersebut bahwa ini jalan kita yang terbaik. Kembali lagi tadi kan suara hati, insting. Apalagi seorang ibu Bu ya, lebih kuat gitu ya. Iya, kelas sekolah seorang ibu itu kita sudah terbiasa, insting kita kuat terhadap keluarga kita ya. Ada kelainan sedikit aja terhadap anak kita, perilaku yang agak berbeda dari biasanya, kita sudah bisa merasa. Begitu juga kalau kita di dalam sebuah lingkungan kerja itu, kalau kita menganggap seperti saya anggap jadi ibu, itu sebagai ibu. Jadi saya harus tahu satu persatu anggota saya ketika ini sering ketika ini sering dilakukan keren ya, luar
biasa tantangan seorang kepala sekolah gitu ya. Terus ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus film etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Kalau jadwal saya rasa nggak nulis karena kasus itu kan nggak terjadwal ya. Jadi kasus itu terjadi secara insidental. Jadi saya menyelesaikan pun secara insiden juga, ketika ada kasus saya harus langsung menyelesaikan, tapi dengan prosedur dan tahapan-tahapan yang saya jelaskan tadi, menganalisis dulu siapa yang terlibat, kemudian saya harus berbicara bertemu dengan orang yang terlibat, saya harus mereview kebijakan-kebijakan yang akan dipahami oleh orang yang itu sedang terkena kasus, termasuk dengan sanksi moral maupun sanksi hukumnya dan sebagainya tadi itu. Jadi insiden. Ada Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, sehingga mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dinamika itu tadi? Untuk seseorang atau figur ya yang membantu saya menyelesaikan kasus, saya rasa saya jelaskan tadi Guru ya, ketika saya mengalami suatu permasalahan, nah saya akan mencari orang yang ahli di dalam hal tersebut. Misalkan ada kasus tentang hukum, otomatis saya harus konsultasi juga dengan orang yang di bidang hukum atau di hukum atau apapun. Biar tidak salah. Biar tidak salah langkah. Betul. Kalau misalkan yang saya hadapi itu kasus psikologi dari anak buah saya atau siapapun, wali murid atau murid saya, dan saya harus juga ke psikolog yang lebih memahami. Oh itu, misalkan saya konsultasi ini loh Bu, saya punya murid seperti ini, kira-kira ini kemasannya bagaimana. Beliau inilah para ahli-ahli yang lebih memahami pada kasus yang sedang saya hadapi, sehingga ketika saya harus memutuskan apa tindakan saya sudah punya dasar. Iya, jadi benar-benar mempermudah Bu ya, karena memang ada ahli-ahli di kasus itu menangani kasus itu. Terus ya, itu luar biasa ini Bu. Terus dari hal semua yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Perlu diketahui bahwa setiap orang dimanapun kita berada pasti akan bertemu dengan suatu masalah. Betul. Akan terjadi suatu kasus. Tinggal bagaimana kita dengan lapang dada menghadapi kasus tersebut. Nggak usah stres, nggak usah langsung seperti depresi, langsung bingung seperti apa. Kita tenang, karena dimanapun tempatnya kita pasti akan mengalami kasus itu. Harus tetap sebagai pemimpin kita harus tetap tenang, mengkondisikan agar di situasi di lembaga kita itu tetap dalam kondusif. Kemudian kita telah kayak tadi, kita ikuti tahapan-tahapan bagaimana prosedur untuk menyelesaikan kasus tersebut, dan juga yang paling penting insting kita sebagai pemimpin itu yang paling menentukan nanti. Tapi instingnya ini benar-benar harus dalam kondisi netral, tenang ya gitu Bu ya. Betul. Jadi nggak boleh dalam kondisi emosi kita akan menentukan apa itu penyelesaian, tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita harus cooling down dulu. Kita harus bermunajat dulu kepada Allah, minta petunjuk kira-kira ya Allah apakah yang terbaik yang harus saya lakukan setelah saya tadi itu ke para ahli yang bersangkutan dan sebagainya, itu saya akan tentukan. Jadi jangan takut untuk berada di suatu komunitas, karena dimanapun kita pasti ada masalah. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyikapi masalah-masalah yang timbul. Luar biasa nih. Iya, jadi pengalaman Bu Endang dari kasus-kasus menangani kasus itu, satu, lapang dada, terus tadi jangan stres tadi, betul, karena Bu Endang tadi mengutarakan dimanapun kita berada, dimanapun komunitas kita selalu ada masalah atau kasus di situ. Jadi kita harus banyak melibatkan orang-orang untuk komunikasi, minta bantuan, terus analisis tadi. Wah, luar biasa Bu Endang. Terima kasih banyak Bu Endang. Alhamdulillah saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa, ilmu yang luar biasa. Ini ilmu benar-benar saya dapatkan dari ini dari Bu Endang, luar biasa. Ini ilmu
ilmu apa ya Bu ya, karena ilmu karena laku katanya orang tua dulu. Ilmu itu karena laku, jadi bukan hanya pada buku yang Betul, kita dapatkan, tapi betul. pengalaman yang Pengalaman, kita alami, pengalaman. itulah ilmu Ya. yang sebenarnya. Belajar yang sebenarnya itu adalah dari Alhamdulillah ada tugas ini Bu Endang, ada tugas saya mewawancarai kepala sekolah dengan langsung. Saya ketemu dengan kepala sekolah seorang perempuan yang luar biasa. Karena saya lihat Bu Endang ini benar-benar wanita hebat, jadi kepala sekolah yang luar biasa. Sampai sekolahnya menjadi sekolah adiwiyata yang begitu sejuk, insya Allah diminati oleh siswa dan lingkungan yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Terima kasih. Boleh terlalu Alhamdulillah. berlebihan. Dan hanya saya melakukan luar apa yang biasa. saya bisa. Alhamdulillah saya mendapatkan kepala sekolah untuk bisa diwawancarai. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Endang atas ilmunya. Insya Allah bermanfaat bagi saya. Bu Endang. Terima kasih banyak Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.